Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah dari bocil luar angkasa dengan kemampuan yang mengerikan. Film ini berjudul Brightburn 2019, menceritakan sebuah malapetaka ketika sepasang manusia merawat bayi atau orok luar angkasa. Kebahagiaan mereka pun berubah menjadi mimpi buruk saat si bocil memasuki usia remaja, di mana bocil lugu ini melakukan teror mengerikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepolisian pun sudah kewalahan menghadapi kebrutalan dari makhluk luar angkasa ini. Lalu apa yang bisa menghentikan kelakuan bocil ini? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah rumah dari pasangan Kyle dan Tori. Sekian lama mereka menikah, pasangan ini belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah melakukan segala macam cara, bahkan mereka sampai minta bantuan dukun Thailand untuk mendapatkan si jabang bayi. Dan kali ini mereka akan mencoba sebuah trik gabrut yang unik yang katanya bisa menghasilkan orok. Tapi tiba-tiba Tori mendengar sesuatu yang bergemuruh. Ternyata itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang membawa seorang bayi laki-laki. Kedatangan bayi itu bagaikan anugerah untuk pasangan Kyle dan Tori. Karena menganggap doa mereka selama ini sudah dikabulkan, kemudian mereka merawat bayi yang diberi nama Brandon itu. Yes, just like a prior. Tanpa terasa, 10 tahun berlalu. Hari-hari bahagia pun dirasakan Tori saat ia mencari Brandon untuk segera pergi ke sekolah. Karena Brandon tidak ada di rumah, Tori mencarinya ke dalam peternakan. Terlihat keluarga kecil ini pun bahagia dengan kehadiran Brandon di keluarga kecil mereka. Saat berada di sekolah, Brandon tergolong anak pintar yang melebihi kecerdasan teman-temannya. Well, bees are pollinators and wasps are predators. Kepintaran Brandon pun menarik perhatian teman wanitanya yang bernama Kathleen. Tapi teman-temannya tidak tahu siapa bocah ini sebenarnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Brandon tidur, sesuatu yang terkunci di peternakan mengeluarkan cahaya dan suara-suara aneh. Setelah tubuhnya bergetar, Brandon yang setengah sadar kini menuju sumber suara itu. Mendengar suara gedebruk tersebut, Tori langsung mengeceknya. Dirasa itu adalah Brandon, Tori lanjut untuk mencarinya. Betapa kagetnya Tori saat melihat Brandon sedang berusaha membuka apa yang selama ini ia sembunyikan. Dirasa Brandon sedang sleepwalking, Tori pun berusaha menenangkannya. Namun ketika Brandon menanyakan apa yang baru saja ia dengar, Tori tidak menjawabnya dan seolah menutupinya. Di keesokan harinya, Brandon menemani Kyle yang sedang memperbaiki pintu. Di sela obrolan mereka, Kyle menceritakan saat-saat ia mengadopsi Brandon, tanpa memberitahu asal-usul Brandon yang merupakan orok luar angkasa. Lalu Kyle menyuruhnya untuk memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong. Melihat kemampuan dirinya, Brandon seolah tak percaya bahwa ia begitu kuat. Kemudian Brandon mengetes lagi kekuatannya. Edan sekali, kolecer rumput pun bengkok dibuatnya. Singkat cerita, tanpa terasa Brandon kini sudah berusia 12 tahun. Dan kali ini ia sedang merayakan ulang tahun bersama bibi dan pamannya di Ojon's Cafe cabang Brightburn. Di tengah kebahagiaannya, Brandon mendapatkan sebuah kado dari sang paman yang bernama Noah.
Melihat hadiah bedil mimis, sontak Kyle tidak suka dengan kado tersebut karena menurutnya Brandon masih belum cukup umur untuk memiliki senjata pemusnah bajing dan pipit itu. Dan ternyata larangan ayahnya itu jelas membuat Brandon merasa kesal. I said, give it to me! Tanpa mereka sadari, amarah Brandon telah membuat benda-benda elektronik di kafe menjadi error. Sebelum Brandon merusak benda-benda itu, Kyle pun segera membawanya pulang. Padahal Mang Ojon gak akan marah kok asalkan customernya merasa bahagia. Di keesokan harinya, Brandon yang berada di sekolah sedang sibuk menggambar sosok superhero dan sebuah simbol dari inisial namanya. Namun saat Mami Glowing melihat gambar anaknya, Brandon seolah menyembunyikan keinginannya untuk menjadi seorang superhero. Singkat waktu, malam pun poek. Kyle yang berada di peternakan dikagetkan dengan suara ribut dari kandang ayam. Tanpa diduga, keributan itu berasal dari Brandon yang sedang bengong di dekat kandang ayam, yang membuat semua ayamnya panik dan gagarapakan. Kemudian Kyle mengajak Brandon untuk segera kembali ke kamarnya. Saat malam semakin larut, lagi-lagi Kyle mendengar suara gagarapakan. Dirasa ada yang gak beres, ia pun kembali mengeceknya. Betapa kagetnya Kyle saat melihat semua ayam miliknya sudah mati seperti terkena cekak. Kemudian Kyle menceritakan kepada Tori bahwa sebelum semua ini terjadi, Brandon berkelakuan aneh di sekitaran kandang. Frickin' door off and break a lock! But our 12-year-old son can. Stop. It was the wolf. I'm going to bed. Di hari berikutnya, Brandon sedang melakukan permainan jorok percaya bersama teman-teman sekolahnya. Namun saat giliran Brandon, Kathleen malah tidak menahan Brandon. Cewek emang susah bet dipercaya ya. Oh shit! Alhasil Brandon terjatuh, lalu sang guru meminta Kathleen untuk bertanggung jawab dan menolongnya. Akan tetapi Kathleen malah menolaknya. Males apa, dianya aja culun. Mendengar perkataan tersebut, Brandon pun marah. Fred! Akhirnya, Brandon melampiaskan kemarahannya dengan meremukkan tangan Kathleen. Perbuatannya itu pun membuat Brandon mendapat teguran keras dari sekolah dan membuat orang tuanya dipanggil. Singkat waktu, malam pun kembali poek, di mana kali ini sesuatu yang tersimpan di dalam peternakan kembali menyala dan seolah memanggil Brandon. Kemudian, Brandon yang kembali bertingkah aneh berjalan menuju peternakan. Sesampainya di sana, Brandon berusaha untuk melepaskan rantai tempat orang tuanya menyimpan sesuatu. Di sisi lain, Tori juga melihat cahaya merah tersebut. Dirasa Brandon mendatangi tempat itu lagi, ia pun segera menyusulnya. Melihat Brandon sedang melayang, Tori berusaha untuk menyelamatkannya. Melihat tangannya terluka, Brandon seolah tak percaya karena selama ia hidup, ia belum pernah terluka sedikit pun. Kemudian Tori menemani Brandon yang kini sudah mengetahui apa yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata pesawat alienlah yang orang tuanya kunci di dalam peternakan. Dan luka dari Brandon disebabkan oleh goresan puing pesawat itu. Lantas Tori menceritakan tentang siapa Brandon sebenarnya. Akan tetapi Brandon tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mami Bohai ini. You lied to me! You liars! Everything! You lied! Brandon yang tidak terima bahwa sebenarnya ia adalah alien memutuskan pergi dari peternakan. Namun saat ia pergi, Brandon yang tanpa sadar berkata, mengambil alih bumi. World. Take the world. Setelah kejadian itu, Brandon yang lagi galau memutuskan kembali menemui Kathleen untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di sekolah. Namun Kathleen bilang bahwa ibunya sudah tidak mengizinkannya untuk berteman dengan Brandon. Mendengar hal itu, Brandon berkata, "Baiklah, aku akan membereskannya." Kemudian scene beralih ke Ojon Cafe, di mana tempat ibu Kathleen bekerja. Saat sedang asyik beres-beres, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara aneh. Melihat simbol dari Brandon, ia pun menjadi sangat keheranan.
Tanpa diduga, pecahan lampu membuat mata Erika kelilipan. Setelah Brandon menampakkan dirinya, Erika bersembunyi di dalam ruang pendingin. Akhirnya, Ibu Kathleen benar-benar dibereskan oleh Brandon. Di keesokan harinya, Brandon dipanggil si Bibi yang merupakan guru BP di sekolahnya. Si Bibi yang cantik pun bertanya kepada Brandon terkait masalah yang dialami dalam keluarganya. Namun Brandon bilang bahwa semua baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang ia tidak menyesal sama sekali dengan apa yang ia lakukan selama ini. Malah Brandon merasa paling unggul dari segi apapun dibanding makhluk-makhluk bumi. Mendengar alasan itu, sang bibi yang ditugaskan untuk terus memantau gerak-gerik Brandon akhirnya memutuskan untuk memproses Brandon melalui jalur hukum. Mendengar keputusan itu, Brandon semakin kesal. Di malam harinya, Sin beralih ke rumah si bibi. Ketika suaminya sedang di luar, Mary melihat kedatangan seseorang ke rumahnya. Dan saat pintu terbuka, ternyata itu adalah Brandon, di mana maksud kedatangannya adalah untuk memohon supaya Mary tidak melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi, niat Mary sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Mary menyuruh Brandon untuk pulang saja. Namun setelah beberapa saat, Brandon bukannya pulang, tetapi ia malah menyusup ke rumah Mary untuk melakukan aksi kejinya. Ketika Mary sedang prepare untuk tidur, Brandon mengikuti bibinya itu ke kamar. Tapi tak lama kemudian Brandon mendengar kedatangan pamannya. Kemudian ia langsung bersembunyi. Oh, shit. Melihat Brandon berada di rumahnya, Noah yang marah pun berniat untuk mengantarnya pulang dan terus mengatainya dengan sebutan anak aneh. Get in the truck. You shouldn't tell my... Brandon, get in the truck! Setelah menyerang sang paman, Brandon pun menghilang. Dan setelah kejadian itu, Noah segera pergi ke rumah Tori untuk melaporkan kelakuan Brandon. Karena serangan Brandon, mobil Noah akhirnya mogok. Come on. Okay, it's time to go. Melihat Brandon semakin aneh, Noah pun panik seedan-edannya. Karena kejadian itu, mulut Noah sampai somplak. Lalu dengan santuinya Brandon menggambar simbol seperti yang ia lakukan kepada korban-korban sebelumnya. Singkat cerita, Brandon pulang ke rumah sambil menyembunyikan pakaiannya. Brandon beralasan bahwa ia baru selesai main bersama teman-temannya. Sementara itu, Kyle tidak percaya dengan pengakuan anaknya itu, apalagi saat Brandon tidak mau menunjukkan baju yang ia sembunyikan. Saat malam semakin larut, Kyle memimpikan saat-saat ia dan istrinya menemukan Brandon sewaktu masih bayi. It's a boy. Tak lama kemudian, Kyle dan Tori mendapat kabar bahwa Noah baru saja meninggal. Terlihat mereka pun kaget karena menurut penyelidikan Noah tewas karena kecelakaan. Dan di keesokan harinya, Kyle dan Tori menceritakan kabar kematian pamannya kepada Brandon. Namun dengan sikap watados, Brandon terlihat masa bodoh dengan kabar tersebut. Sikapnya itu pun membuat Kyle marah, apalagi saat ia tahu dari bibinya bahwa sebelum kejadian itu Brandon sempat ke rumahnya.
Dan dengan emosi, sang ayah menuduh Brandon yang menjadi penyebab kematian si paman. We get all this on the table, right? Kyle, I will handle it. And you just Melihat kekuatan Brandon, Kyle merasa bahwa Brandon kini sudah berbahaya. Lalu ia teringat dengan pakaian Brandon yang disembunyikan. Melihat darah di pakaian Brandon, Kyle yakin bahwa Brandon adalah pelaku dari semua kekacauan ini. Dan di keesokan harinya, Kyle mengajak Brandon untuk berburu di tengah hutan. Dan sepertinya ada sesuatu yang ingin ayahnya rencanakan tanpa sepengetahuan ibunya. Setelah Kyle pergi, tiba-tiba saja Tori ditemui oleh seorang polisi. Kemudian polisi tersebut menunjukkan sebuah simbol yang berada di setiap TKP kematian. Dan menurut polisi, simbol itu seperti inisial dari Brandon Breyer yang pernah meremukkan tangan Kathleen. Melihat simbol tersebut, Tori bersandiwara bahwa ia tidak pernah mengetahuinya. Namun setelah polisi itu pergi, Tori langsung mengecek simbol yang pernah digambar Brandon. Betapa kagetnya Tori saat melihat gambar-gambar yang menunjukkan setiap kejahatan Brandon dan juga mimpi-mimpinya untuk bisa menaklukkan bumi. Di sisi lain, Kyle dan Brandon tiba di tengah hutan. Saat ada kesempatan, Kyle mengokang bedil mimisnya untuk menghabisi Brandon. Ternyata, rencana Kyle ke hutan bukan untuk berburu, melainkan untuk menghabisi bocah alien ini. Namun sialnya, tembakan Kyle hanya membuat rambut Brandon gatal seperti gigitan kutu. Melihat kelakuan bapaknya, Brandon akhirnya menunjukkan kekuatannya kepada makhluk bumi yang selama ini ia anggap rendahan. Melihat Brandon mempermainkannya, Kyle pun kabur seedan-edannya. Saat Kyle tak berdaya, Brandon pun langsung menghabisi bapaknya. Don't hurt me, okay? Brandon, please, please, please. I'm sorry. Dengan tatapan mata laser, si bapak pun modar seketika. Kembali ke Tori, setelah mengetahui semuanya, ia segera menghubungi Kyle. Namun sialnya, panggilan telepon malah dijawab oleh Brandon yang sedang melayang di angkasa. Kemudian, Brandon mengatakan bahwa kini ia sudah tahu akal bulus kedua orang tuanya. Bahkan Brandon berkata bahwa ia sudah menghabisi si bapak. Mendengar kabar tersebut, Tori pun syok parah. Kemudian Brandon mengatakan bahwa ia sudah siap untuk menghabisi orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Di tengah ketakutan, Tori berhasil menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba, melihat Brandon menampakkan dirinya, Tori pun mencari tempat lain untuk sembunyi. Dan setelah beberapa saat, kepolisian Brightburn pun datang. Kemudian mereka segera mencari keberadaan Tori. Tori! We got it. Dengan sekejap mata, tubuh Sherry pun pucat. Melihat serangan Brandon, Bu Polwan menyuruh Tori bersembunyi, sementara ia akan menghadapi Brandon dengan bedil bocil gratis api. Setelah diobok-obok Brandon, Bu Polwan pun modar juga. Dan saat melihat kedua polisi tewas, Tori berusaha kabur melalui jendela. Lalu ia segera pergi ke peternakan untuk menuju pesawat milik Brandon.
Karena ia tahu satu-satunya yang bisa melukai Brandon adalah puing pesawat luar angkasa. Setelah mengambil serpihan pesawat, Tori langsung mencari keberadaan Brandon dengan kalimat-kalimat manis sang ibu. Ia pun bersandiwara seolah ingin meminta maaf kepada anak Dajjal itu. Ketika Tori bertemu Brandon, ia pun bersandiwara sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Melihat air mata sang ibu, hati Brandon pun sedikit luluh. Kemudian Brandon mengungkapkan bahwa sebenarnya ia juga ingin berbuat baik dengan kekuatan yang ia miliki. Dan saat Brandon percaya akan ketulusan ibunya, baby boy. Oh shit. Ternyata Tori gagal menghabisi Brandon. Saat mengetahui niat busuk ibunya, Brandon pun langsung mengajaknya touring menuju angkasa. Dan saat berada di ketinggian 35.000 kaki, Brandon membiarkan sang ibu terjun bebas. Setelah ibunya menghantam bumi, pesawat Ojon Air pun lewat. Di keesokan harinya, pesawat yang semalam kita lihat ternyata sudah hancur oleh kelakuan Brandon. Dan dengan santuinya, Brandon bertingkah seperti korban dari kejadian yang dianggap musibah itu. Namun kelakuan Brandon tak cukup sampai di situ. Di hari-hari berikutnya, Brandon semakin menggila dan meneror manusia di seluruh dunia. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Sekilas mungkin film ini mirip sekali dengan kisah Smallville dari film Superman. Berawal dari bayi luar angkasa yang dirawat dan hidup bersama pasangan petani. Namun saat usianya menuju remaja, kekuatannya pun mulai bangkit. Apalagi ia selalu mendengar bisikan dari pesawatnya yang mengharuskan Brandon menguasai bumi. Dan di akhir cerita, sebenarnya Brandon sempat mengungkapkan keinginannya untuk bisa berbuat baik dengan kekuatan yang ia miliki. Tapi perbuatan kedua orang tuanya yang malah ingin menghabisinya, membuat Brandon semakin murka dengan menebar teror kepada manusia. Dan kita juga belum tahu apakah Brandon akan bertaubat menjadi pelindung bumi dan bergabung dengan Avenger. Entahlah, IMDb untuk film ini adalah 6,1. Dan menurut Saka yang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Brightburn 2019. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on this video. Dadah.